Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Priyanti. Saya semester 8 Universitas Sastra Pasir. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil belajar saya mengenai bisnis UMKM kuliner makanan tradisional di Gunung Kidul. Ini saya akan memaparkan beberapa poin-poin presentasi. Kan Pertama, terkait aspek lingkungan, yang kedua aspek kelayakan, yang ketiga ada aspek keuangan sumber permodalan, dan yang ketiga ada modal. Sebelumnya, saya akan memaparkan terkait dengan profil UMKM di Gunung Kidul. Nama usahanya ada Dapur Novi, jenis usahanya aneka makanan tradisional, dan alamat usaha tersebut ada di Wonosari, Selang 3, Selang Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55851. Di sini juga tercantum telepon usaha Dapur Novi 081 328 267176. Di sini saya memaparkan terkait dengan aspek lingkungan. Saya membahas mengenai aspek lingkungan internal dan eksternal. Kemudian saya mengembangkan aspek lingkungan internal itu ada dua versi. Yang pertama itu strength kekuatan, dan yang kedua ada weakness kelemahan. Untuk strength kekuatan ini ada beberapa poin. Yang pertama, produk-produk yang dijual oleh industri makanan tradisional ini memiliki banyak variasi, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan, baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk oleh-oleh. Kemudian yang kedua, makanan tradisional yang dijual ini relatif aman untuk kesehatan, karena dibuat dari bahan-bahan alami, bebas pengawet, pewarna maupun zat-zat yang berbahaya. Kemudian nomor yang ketiga, untuk harga makanan tradisional ini relatif murah dan terjangkau. Selanjutnya ada weakness kelemahan. Di sini belum ada variasi rasa untuk makanan tradisional yang ditawarkan. Tapi untuk secara keseluruhan aspek lingkungan internal ini sudah sangat baik. Selanjutnya ada aspek lingkungan eksternal. Yang pertama opportunity atau peluang, yang kedua ada threat dan ancaman. Opportunity atau peluang di sini ada beberapa poin. Yang pertama, secara geografis lokasi usaha ini berada pada daerah yang sangat strategis. Kemudian yang kedua, banyak masyarakat yang mengubah pola konsumsi pada makanan tradisional dan alami. Kemudian threat dan ancamannya di sini yaitu produk makanan tradisional ini mudah ditiru, dan modal yang digunakan untuk memulai usaha ini juga tidak terlalu besar, sehingga memungkinkan pesaing baru untuk memasuki dan bersaing pada industri ini. Diharapkan agar para pengusaha untuk bisa kompetitif antar sesama pengusaha dalam penjualan ataupun pengolahan makanan tradisional di daerah ini. Kemudian poin presentasi yang kedua ada aspek kelayakan. Yang pertama aspek hukum dan legalitas. Secara hukum legalitas yang sangat jelas belum ada, akan tetapi usaha ini sudah mendapatkan izin usaha dari kepala desa setempat. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Aspek ekonomi yang pertama tersedianya kesempatan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang kedua membantu kesejahteraan hidup pegawai ataupun karyawan yang berada pada usaha tersebut. Kemudian secara sosial dan budaya, yang pertama untuk melestarikan makanan tradisional sebagai khas makanan Gunung Kidul. Kemudian yang kedua, terciptanya wadah untuk mempererat tali persaudaraan. Kemudian kita bisa lihat dari aspek manajemen yang ketiga, ada kepemilikan dari usaha ini perorangan. Akan tetapi usaha ini juga memiliki tenaga produksi sejumlah 2 orang. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Kita lihat di aspek pasar, segmentasi dari aspek pasar di sini yaitu yang menjadi segmen dari usaha ini adalah segmen dari bawah ke atas. Kemudian untuk targeting, aspek pasar ini seluruh kalangan, baik untuk orang tua maupun anak muda. Kemudian ada positioning. Di sini aspek pasar bisa memproduksi aneka makanan dan minuman serta cemilan tradisional yang bervariasi. Selanjutnya
ada aspek pemasaran. Di sini saya juga memaparkan beberapa poin. Yang pertama, strategi pemilihan tempat usaha. Lokasi Dapur Novi ini sudah sangat strategis karena dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan orang lain untuk berdatangan langsung ataupun memesan di Dapur Novi. Kemudian poin yang kedua ada strategi produk. Bisnis ini memfokuskan pada makanan-makanan dan cemilan tradisional khas Gunung Kidul. Kemudian yang ketiga ada strategi harga. Harga produk yang sangat terjangkau dan hemat di kantong. Kemudian yang D, strategi pemasarannya menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, terus Google Maps, dan promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada aspek keuangan. Dapur Novi ini mendapat keuntungan bersih rata-rata per hari 20.000 sampai 50.000. Beliau memakai sistem konsinyasi, yaitu bentuk kerjasama di mana pemilik akan menitipkan produknya untuk dijual ke pihak penyalur. Untuk yang selanjutnya, poin ketiga dan keempat ada aspek keuangan sumber permodalan dan biaya modal. Di sini, aspek keuangan sumber permodalan Dapur Novi adalah tabungan sendiri ataupun modal sendiri. Kemudian di biaya modal awal yang digunakan dalam usaha Dapur Novi ini sebesar 100.000 dan segala biaya modal digunakan untuk segala pembiayaan operasional usaha Dapur Novi. Saya juga memberikan pemaparan terkait dengan contoh-contoh apa saja yang ada di Dapur Novi. Di sini ada carang gesing, apem martabak, kemudian nasi box, wajik, terus di sampingnya ada snack box, terus puding, pastel, dan bolu kukus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.